Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada kesempatan saat ini kita kembali berkumpul dalam ibadah berita emas. Mari kita akan awali ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami, untuk pengorbanan-Mu, untuk keselamatan yang telah Kau berikan dalam hidup kami ini Tuhan. Tuhan, kami mohon di dalam tangan-Mu, sucikan, kuduskan, layakkanlah hidup kami. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan kami untuk menjadi bait suci-Mu, bait Roh Kudus-Mu yang layak untuk menjadi tempat Allah berhadir. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji besarkan nama-Mu, untuk masuk di dalam hadirat Engkau Tuhan. Memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Setiap umat-umat-Mu Kau lawat, Kau jamah. Kiranya merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tangan nyanyikan pujian indah bersama-Mu. Bahwasanya hanya dekat pada Allah kita merasakan pertolongan Tuhan. Hati kita tenang, hati kita merasakan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat Kamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, ya selamatkanku, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, dan selamatkanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ayo kita tahu, mari sungguh sudah cepat balik berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, rasa tenang
Sungguh indah bersamamu.
merasakan kemuliaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, bersorak-sorai memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sudah cepat bagi berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan mandi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan mandi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Amin. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin. Dan kita percaya bahwa dengan kuasa darah Yesus Kristus kita mendapatkan kemenangan. Amin. Amin. Kita disucikan dari segala dosa. Kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita mendapatkan kebebasan, bebas dari segala kutuk. Amin. Amin. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan tunggu dengan pujian kuasa darah Yesus Kristus.
kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu ya Tuhan, jiwa dan rohku mengenang kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu yang selamatkanku, ku selalu dekat padamu. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu ya Tuhan, tubuh jiwa dan rohku menyembahmu. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu ya Tuhan, tubuh jiwa dan rohku menyembahmu. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus Kristus, mengaturkan dalam kuasa maut, kuasa darah Yesus
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan Yesus Kristus. Kau yang kami muliakan, yang kami tinggikan, agungkan kekal sampai selamanya. Terima kasih Kau telah memperkenankan kami bersekutu di dalam ibadah kudus kami pada pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa, kuasa-Mu turun atas kami. Urapan Roh Kudus memenuhi hidup kami. Terlebih jemaat itu berkati, bahkan jemaat di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mereka yang ada di rumah yang sedang dalam perjalanan, bawalah mereka ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Hamba-Mu Kau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang keluar dari lidah bibir Hamba-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mula pertama saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi kita. Salam. Terutama kepada gembala sidang di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Suatu anugerah bagi saya dan keluarga sehingga kami bisa melayani jemaat di tempat ini, terlebih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan kepada sedang jemaat di tempat ini. Puji Tuhan, kami bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita bisa beribadah bersama. Kalau jemaat yang kami layani di Bekasi, ibadah mulai jam 9 pagi. Jam 9 pagi, tapi kalau di tempat ini mulai jam 6 pagi. Tapi puji Tuhan, di pagi hari sungguh luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan karena badan jiwa roh kita segar bugar karena kita sudah bangun dari tempat tidur kita, sehingga kita bisa memuji Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi mempelai Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar ya firman Tuhan, bahwa jemaat yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus dipersiapkan dalam satu rancangan Tuhan yang sempurna, yaitu menjadi mempelai perempuan anak domba Allah. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Terus ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Jumat yang lalu kita menyaksikan di tempat ini ada peristiwa ilahi, yaitu acara pertunangan antara seorang laki-laki dengan seorang pemudi, seorang perempuan, yaitu saudara Daniel dan saudara Eliana. Di dalam acara itu kita lihat dan kita saksikan bersama bahwa kedua calon mempelai ini, baik pria maupun wanita, telah memberikan satu janji bahwa akan setia sampai waktu yang ditetapkan Tuhan, diberkati dalam pernikahan kudus. Sehingga mereka
mereka dikatakan sudah dipertunangkan. Laki-laki sebagai calon kepala dan perempuan sebagai calon tubuh, saling mengikat janji untuk saling mengasihi, saling mencintai, sampai mereka dipersatukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus dalam badan perkatan nikah. Itu berbicara pertunangan secara lahiriah, tetapi berbicara pertunangan secara rohani, bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Maka seluruh sidang jemaat Yesus Kristus dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Pada waktunya nanti terjadi perkawinan anak domba Allah dalam Wahyu pasal 19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu menjadi perawan suci kepada Kristus. Tetapi satu hal yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu, seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Kalau yang kita saksikan kemarin, calon mempelai perempuan sudah berjanji bahwa akan tetap setia kepada calon suaminya lewat pertunangan itu, dan sampai mereka nanti diberkati Tuhan, terjadi perkawinan, pernikahan kudus. Itulah sebabnya kepada calon mempelai perempuan, jagalah dirimu, jagalah kesetiaanmu kepada calon suamimu. Jangan lirik laki-laki lain, karena kau telah dipertunangkan kepada seorang laki-laki. Demikian juga seorang laki-laki, jagalah kesetiaanmu kepada calon istrimu, karena engkau telah dipertunangkan. Secara jasmani demikian, apalagi secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus, telah dipertunangkan kepada Yesus, maka belajarlah setia kepada Yesus. Amin. Belajarlah setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena bukan manusia yang memilih engkau, tetapi Tuhan sendiri yang telah memilih hidupmu untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita dambakan. Bagaimana seorang perempuan yang sudah bertunangan, siang malam dia mengenal kapan saatnya akan diberkati bersatu dengan suaminya, sehingga mereka hidup semati. Alangkah baiknya juga kita demikian kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita membara untuk selalu dekat, untuk selalu menyatu dengan Tuhan. Karena situlah ada kebahagiaan sejati. Amin. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan sejati. Tidak ada hal yang bisa membawa kita kepada kemuliaan yang sejati selain Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada umumnya gereja-gereja atau pada umumnya umat Tuhan, orang percaya, kalau beribadah tidak lain tujuan adalah bagaimana supaya diberkati oleh Tuhan secara lahiriah, secara jasmani, diberkati dengan kekayaan. Memang itu pasti. Tetapi satu hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai dunia ini mengikat kita sehingga kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia beribadah, tidak setia melayani. Ini suatu hal kejijikan di mata Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 3 dia berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Disesatkan oleh apa? Oleh keinginan dunia. Disesatkan oleh apa? Oleh kebutuhan hidup di dunia ini. Karena kebutuhan yang mendesak
kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin jemaat di tempat ini jemaat yang sangat setia kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, karena kita adalah calon mempelai Kristus. Mari kita baca Yesaya pasal 54. Kitab Yesaya pasal 54 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal 54 ayat 5 dan 6. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Allah Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Tuhan Allah. Ini firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Tuhan yang berbicara melalui Nabi Yesaya. Tuhan berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Yesus Kristus itu penebusmu. Dia menjadi suamimu. Kenapa engkau meninggalkan Dia? Yang menjadi suami atas hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Kalau tidak ditebus, binasalah kehidupan ini. Tapi seringkali umat Tuhan lupa akan hal itu, sehingga mereka berani meninggalkan kasih kepada Tuhan karena persoalan kehidupan, persoalan kebutuhan hidup. Tapi Dia berkata, yang menjadi suamimu adalah Dia yang menciptakan engkau. Amin. Haleluya. Amin. Siapa itu? Itulah orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus, baik itu laki-laki maupun perempuan. Amin, saudara. Kita percaya bahwa kita adalah mempelai Kristus. Yang menjadi suami hidup kita adalah Tuhan semesta alam, Yesus Kristus namanya, karena Dia adalah satu-satunya yang menebus kita. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti akan hal ini. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Janganlah yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi hendaklah engkau bermegah karena engkau memahami dan mengenal Dia, Yesus Kristus, adalah suami atas hidupmu. Amin. Sampai saudara dikasih Tuhan, marilah kita bermegah, karena Yesus adalah kepala atas hidup kita. Yesus adalah suami hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi suami atas hidup kita, maka Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Tuhan yang memiliki hidup kita sepenuhnya. Tuhan yang berkuasa memulihkan keadaan kita. Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan, karena Dia suami atas hidup kita. Amin. Yeremia pasal 10 ayat 23 berkata, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya sendiri. Orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Siapa yang berkuasa atas hidupnya? Tuhan semesta alam, Yesus Kristus. Oleh karena itu sembahlah Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Jangan engkau berbelok dan berubah setia kepada Tuhan, karena engkau tidak berkuasa mengatur jalan hidupmu. Amin. Kita tidak berkuasa mengatur jalan hidup kita, saudara. Tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang berkuasa mengatur hidup kita. Kita baca Hagai pasal 2. Jadi istilah suami dan istri itu tertulis dalam kitab suci kita. Hosea pasal 2. Sekali lagi, Hosea pasal 2. Kita baca mulai dari ayat 15. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku,
dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Terus, lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. terus Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah rumah tangga, suami memanggil kepada istrinya, engkaulah istriku. Istri memanggil kepada suaminya, engkaulah suamiku. Itu secara lahiriah, tetapi secara rohani, jika ada yang jasmani maka ada yang rohani. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau istriku. Istrinya siapa? Istrinya Tuhan Yesus Kristus, untuk selama-lamanya, forever. Istrinya Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, inilah firman Tuhan untuk hari kita, untuk kita hari ini. Tuhan berkata, aku menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Amin. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih sayang dan dalam kesetiaan. Apakah kita meresponi firman ini? Amin. Atau kita menjadi orang Kristen biasa-biasa saja? Padahal inilah kehendak Tuhan sejak mulanya. Tuhan menghendaki kita menjadi kekasihnya, menjadi orang yang paling dekat dengannya. Sekalipun ini berbicara kepada Israel pada masa itu, tetapi kita juga Israel rohani. Di dalam Efesus pasal 2 berkata, oleh kematian Yesus di atas kayu salib, yang jauh sudah menjadi dekat. Kamu yang dahulu bukan orang bersunat, bukan orang pilihan, tetapi oleh Yesus Kristus engkau telah menjadi bagian yang menerima janji-janji Allah, seperti Israel secara jasmani. Jadi firman ini juga tertuju kepada kita, sidang jemaat yang percaya kepada Yesus saat ini. Amin. Bahwa Tuhan menjadikan kita istrinya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Di ayat 15 tadi dia berkata, lalu aku akan, maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kenapa demikian? Karena orang Kristen pada umumnya beralihlah kesetiaan mereka kepada Tuhan, dan yang mereka sembah, yang mereka cintai adalah Baal. Kalau sekarang apa itu Baal? Baal adalah segala yang mengikat kita sehingga menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang membelokkan hati manusia. Baal itu adalah yang membelokkan hati orang percaya, dibelokkan dari Tuhan kepada hal lain. Nah, kalau sekarang adalah segala kenikmatan dunia ini. Karena kenikmatan dunia ini, umat Tuhan berbelok hatinya, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada kenikmatan dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita percaya bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, telah ditebus oleh cucuran darahnya dan salib, dia adalah suami atas hidup kita. Amin. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga di ayat yang ke 18 yang berkata, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ya, aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19, aku akan
akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan mengenali kita setia kepada-Nya. Sama seperti seorang laki-laki yang sudah bertunangan dengan calon istrinya, maka kerinduan laki-laki itu adalah istrinya memiliki kesetiaan kepada dirinya. Saya percaya yang baru bertunangan kemarin hatinya pasti seperti itu. Ada amin? Seorang laki-laki yang sudah punya tunangan, dia tidak mau kalau calon istrinya berbelok hati kepada laki-laki lain, sehingga lirik-lirik pria lainnya. Kira-kira bagaimana seorang laki-laki yang punya calon istri ketika calon istrinya melirik laki-laki lain, tersinggung tidak? Saya yakin tersinggung dan tidak mau. Dia bisa berkata dengan amarah yang besar, apakah kau sungguh-sungguh mau setia kepadaku atau tidak? Kalau tidak, nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga sebaliknya. Tuhan mau setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Setia mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Disitulah engkau diuji kesetiaanmu kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun engkau tetap setia kepada Tuhan. Engkau tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam keadaan apapun engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu lebih dari kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah bukti bahwa kita setia kepada Tuhan. Di setiap gereja itu Tuhan menetapkan pengawas, atau bahasa lainnya pendidik ataupun gembala. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kita setia juga kepada gembala di mana Tuhan menempatkan kita. Setia dalam penggembalaan itu sebagai wujud bahwa kita setia kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memilih gembala atas hidup kita. Maka kita setia di dalam penggembalaan itu, karena gembala itu yang akan menuntut kita sampai kepada perjumpaan dengan Kristus. Wahyu pasal 19. Kalau kita baca Wahyu pasal 1, bahwa para gembala-gembala yang menuntun jemaat itu ibarat bintang-bintang di tangan kanan Allah. Mereka yang membawa jemaat tubuh Kristus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, dan jemaat sebagai mempelai wanita Tuhan. Amin saudara-saudara. Sehingga nanti di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10, disitulah kegenapan terjadinya perkawinan anak domba Allah, yaitu perkawinan secara rohani antara Tuhan Yesus Kristus. Kegenapannya saya dan Hosea ini terjadi di Wahyu pasal 19, bahwa mempelai pria yaitu Tuhan Yesus Kristus menjemput mempelai wanitanya, itu gereja tubuh Kristus. Sehingga dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, pakaian mempelai perempuan itu adalah pakaian yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Amin saudara. Amin. Pasti akan terjadi perkawinan rohani antara Tuhan Yesus Kristus menggenapi kitab Yesaya dan Hosea, dan gembala-gembala akhir zaman harus menuntun jemaat itu mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Terjadi kesempurnaan perkawinan anak domba Allah dengan gerejanya sebagai tubuh Kristus. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah setia. Marilah kita belajar setia kepada Tuhan, setia beribadah. Saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang setia kepada Tuhan. Marilah beribadah dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Lihatlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidupmu. Persembahkanlah hidupmu kepada-Nya. Mulai hari ini berkomitmenlah kepada Tuhan, bahwa aku adalah mempelaimu ya Tuhan, yang telah Kau tebus lewat cucuran darah. Maka aku mau setia kepada apapun keadaannya. Amin saudara. Amin. Mari kita baca ayat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, nikah jasmani dalam rumah tangga suami dan istri. Istri harus taat dan tunduk kepada suaminya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ternyata hubungan itu menjadi contoh bagi hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita berbaca di ayat 32, coba kita baca ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, rahasia nikah jasmani itu besar. Itu suatu rahasia. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimana istri tunduk dan taat kepada suaminya, demikian juga jemaat tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga suami mengasihi istrinya, sama seperti Yesus Kristus mengasihi jemaat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, ini bukti kasih Tuhan Yesus bagi kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-25 dan 26, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, telah turun ke dunia. Satu tujuan, menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk jemaat, untuk kita, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita ini dikuduskan, disucikan, dimandikan dengan air dan firman. Bagaimana caranya supaya jemaat itu tetap kudus, tetap suci? Harus dimandikan, dibersihkan dengan apa? Air dan firman. Yang dimaksud dengan air di sini adalah aliran-aliran Roh Kudus. Aliran-aliran air kehidupan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Aliran-aliran air kehidupan adalah Roh Kudus yang Tuhan beri. Maka jemaat ini, jemaat tubuh Kristus yang dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan, harus selalu dimandikan dengan apa, saudara? Air, yaitu urapan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang mengoreksi, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mencambuk, sehingga jemaat itu bertobat, mengerti kesalahannya, supaya dia kembali kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kalau kita secara jasmani, supaya kita bersih, hilang dari bau keringat dan sebagainya, maka kita harus mandi dengan air. Tetapi secara rohani, mandi dengan air dan firman, yaitu dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka setiap jemaat yang menerima firman Tuhan harus disertai dengan pengurapan Roh Kudus, supaya tidak salah pikiran kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Amin, saudara. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, maka ketika firman mengoreksi, ketika firman menegur, ketika firman menunjukkan kesalahan, maka jemaat itu akan menjadi salah pikiran dan membenci hamba Tuhan, membenci gembalanya. Kenapa? Tidak ada air yang memberikan kehidupan dari firman itu. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk selalu dimandikan dengan air, yaitu Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita ini harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua sebagai mempelai pria surga. Kegenapan Wahyu pasal 19. Maka kita sebagai calon istri, calon mempelai Kristus, mulai sekarang, ya, kita harus membangun hubungan yang dekat, hubungan yang erat
dengan calon kepala atas hidup kita. Sama seperti seorang perempuan yang sudah bertunangan, dia harus tetap membangun komunikasi dengan calon suaminya supaya hubungan mereka tidak renggang, tetapi selalu ada hubungan yang dekat, komunikasi yang dekat. Demikian juga kita, Tuhan menghendaki kita tetap dekat kepada-Nya, semakin erat dan melekat kepada Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat doa, sembah kita, lewat ibadah kita. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Apapun yang menghalangi engkau berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tetap melekat erat kepada Tuhan, karena Dia adalah calon kepala atas hidup kita, dan Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, menjelang akhir zaman ini banyak hal yang terjadi di atas muka bumi yang membuat umat Tuhan semakin menjauh dari Tuhan. Terutama segala peristiwa yang terjadi, COVID-19 dari hari ke hari mengalami mutasi, dari COVID-19 beralih kepada varian Delta, varian apalagi itu, yang terakhir ini adalah varian Omicron. Memang hal-hal itu ada, tetapi kita harus waspada, jangan sampai hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi kebutuhan hidup kita, kebutuhan makan minum kita. Seringkali hal ini menjadi penyebab bagi kita untuk jauh dari Tuhan, menjauhi persekutuan kita, menjauhi ibadah kita, dan meninggalkan tempat penggembalaan kita. Tapi Tuhan tidak menghendaki hal itu, saudara kasih Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia kepada-Nya, karena Dia adalah suami yang setia kepada kita. Dia adalah suami yang mengasihi kita. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Amin. Haleluya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara kasih Tuhan. Pandanglah kepada Yesus Kristus. Jadi maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah menerima penebusan lewat cucuran darah Kristus, maka jadikanlah dan tempatkanlah dirimu menjadi mempelai Kristus yang berdiri di hadapannya tanpa cacat dan celah. Tadi dia ada di situ. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Cemerlang itu artinya bercahaya, tanpa cacat rohani tentunya, kalau bukan berbicara tentang jasmani, cacat rohani dan kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, bagaimana supaya jemaat tetap cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut atau tanpa noda? Maka dimandikan dengan air dan firman, yaitu pengurapan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dari mana kita merasakan pengurapan Roh Kudus? Lewat persekutuan kita, lewat ibadah kita, lewat doa-doa dan sembah kita. Kita mengalami pengurapan. Tetapi bagaimana engkau mengalami pengurapan? Engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah menyembah Tuhan, engkau meninggalkan persekutuan. Bagaimana engkau mengalami pengurapan Roh Kudus? Engkau lebih memperhatikan perasaan hati, pikiran sendiri dibanding dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka jika engkau tidak bertobat, engkau tetap bernoda di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau tidak layak bagiku. Amin. Tapi kita yang tergembala akan senantiasa dibawa ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang, supaya jemaat tetap terpelihara sampai Tuhan datang. Jadi tujuan firman Tuhan yang selalu mengoreksi supaya kita ini tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut, supaya kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Bukan semua maunya pendeta atau hamba Tuhan, bukan. Saudara kasih Tuhan, tapi supaya jemaat itu menggenapi firman Tuhan ini tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita baca kegenapan yang terakhir nanti dari rencana Tuhan ini, Wahyu pasal 19
Kita baca Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang kita baca mulai dari ayat 6, coba kita baca. Judul perikopnya perjamuan kawin anak domba, ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru burung yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Inilah kegenapan dari kitab Yesaya pasal 54 yang kita baca tadi, kitab Hosea, Efesus pasal 5, bahwa nanti ketika Tuhan datang yang kedua, Dia datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga. Itu perikopnya perkawinan anak domba. Siapa anak domba? Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Dia datang kedua, Dia akan menjemput kita sebagai mempelainya. Sama seperti seorang laki-laki yang menikah dengan istrinya, penuh kebahagiaan. Maka sekarang yang sudah bertunangan ini, hati mereka itu berdebar-debar, saudara. Kapan sih waktunya ini kita menikah ini? Pasti nanti mereka akan datang kepada bapaknya masing-masing. Pak, cepat-cepat Pak, jangan lama-lama Pak. Aku kepengen cepat-cepat menikah dengan calon suamiku supaya kami hidup bersama-sama. Betul ya? Yang sudah bertunangan. Atau kepengen lama-lama? Cepat supaya cepat menyatu dengan suaminya, dengan istrinya. Saya yakin hal itu semua orang pasti merindukan. Secara rohani juga saudara, kita demikian. Kita merindukan Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelainya. Disebut di sini sebagai pengantin anak domba. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya. Siapa pengantinnya? Gereja yang telah ditebus. Pengantinnya, pengantin perempuannya, kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, telah siap sedia. Maka kepada kita dikenakan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Itu tadi dalam Efesus tadi, cemerlang tanpa cacat dan celah. Apa itu? Pakaian yang berkilau-kilauan itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Maka sebagai jemaat tubuh Kristus, jemaat di tempat ini, jemaat yang dibangun menjadi mempelai Kristus, marilah hidup kita bangun dengan hidup di dalam kebenaran. Benar di dalam pikiran, benar di dalam perkataan, berusaha benarlah di dalam perbuatan, di dalam hati, benar di dalam beribadah, benar di dalam berdoa menyembah Tuhan. Lakukanlah kebenaran, bukan karena manusia, tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Benar dalam bertindak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, marilah kita memperhatikan firman Tuhan ini. Jika engkau yakin bahwa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menebus hidupmu, Dia adalah suami atas hidupmu, bahasa kitab Yesaya. Oh, baik kita laki-laki maupun perempuan di hadapan Tuhan sama. Kita adalah jemaatnya. Untuk kita lagi yang mati dan selesai. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Datanglah berdoa dan menyembah Tuhan, karena di situ ada pengurapan Roh Kudus. Apakah kita tidak boleh berdoa di rumah sendiri? Boleh saja, bisa. Tetapi di mana ada persekutuan itu, di situ terjadi pengurapan yang dahsyat, sehingga kita mengalami rasa haus kita terpuaskan lewat air, yaitu urapan Roh Kudus. Segala persoalan kita akan ditolong Tuhan lewat pengurapan Roh Kudus. Kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh penolong yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Maka apapun persoalan kita, jika ada Roh Kudus yang menghibur kita,
Amin. Maka datanglah beribadah kepada Tuhan, datanglah berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Kalau di tempat ini mungkin ada persekutuan doa bersama dengan para gembala di tempat ini, maka datanglah supaya kita semua jemaat ini mengalami pengurapan kudus. Terpuaskan dahaga jiwa kita. Apapun persoalan kita, datanglah kepada calon suami kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampaikanlah keluh kesah jiwamu kepada Tuhan yang menolong engkau, karena engkau adalah calon istrinya, calon mempelainya, mempelai perempuan anak domba Allah. Ada amin? Oleh karena itu bertobatlah dari segala perbuatan lama, tinggalkan perbuatan lama, masuk dalam kehidupan yang baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang dipermuliakan Tuhan. Kita adalah calon mempelai Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita naikkan pujian, selidikilah hatiku. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Hamba percaya Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian yang lebih lagi kepada setiap jemaat untuk memahami rancangan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat di tempat itu, berkati mereka ya Bapa di surga. Gairahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Gairahkan mereka untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lawanlah mereka dimanapun mereka berada. Bawalah mereka ke tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus calon suami atas hidup kami. Karena Yesus Kristus mempelai pria surga bagi kami, dan kami adalah mempelai wanita. Yang memberkati jemaat tempat itu. Apapun persoalan hidup mereka, ditolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita serahkan kepada gembala kita.
yang maha dasar, roh yang maha kuat, Yesus, mengalir memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami. Setiap pribadi lepas pribadi dimeteri dengan kuasa Roh Kudus, sehingga cinta kasih Tuhan menyatu dalam hidup kami, sambil membawa kami masuk dalam pesta kawin anak domba, dalam penuh kemuliaan hadirat-Mu, dan telah akan menaklukkan bumi ini hidup 1000 tahun kami bersama-sama kekasih surgawi, telah masuk dalam langit baru, bumi baru, setelah bumi ini dilenyapkan oleh sabda-Mu. Karena Engkau sangat mencintai dan mengasihi orang-orang yang menghargai pengorbanan-Mu. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Kau tidak pernah berhenti berbicara. Semakin Kau meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, selalu mengingatkan dalam hidup kami, untuk kami semakin membara dalam mengasihi Engkau, mencintai dan mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kami, dan mengasihi sesama kami. Bapa, terima kasih, limpahkan kasih dan rahmat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Seiringkan makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup kekal. Kami menerima penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersama-sama menerima kuasa kebangkitan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Imam yang kami berganti dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bertanda. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan. Dia menjadi kasih jiwa kita. Dia menjadi mempelai pria surgawi yang sangat menaruh perhatian untuk kehidupan kita setiap detik. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kasih-Nya semakin melingkupi hidup kita. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kuasa pengorbanan-Mu. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat pengorbananmu di Bukit Golgota, buat kuasa kebangkitanmu, memberkati kami, kekuatan yang baru, iman yang teguh, pengharapan yang tertuju kepadamu, kasih kami tertuju kepadamu, dan kepada sesama kami. Kekuatan kuasa hadiratmu Bapa mengalir, memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati seluruh sidang jemaat, kekasih jiwamu. Alirkan kasih-Mu, rahmat-Mu, penyertaan dan pemeliharaanmu senantiasa. Oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kami yang berkumpul di tempat ibadah ini, yang akan mengikuti rangkaian ibadah mulai tayang di YouTube, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi di setiap langkah hidup mereka, disertai Tuhan, dibuat berhasil segala usaha pekerjaan mereka, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Telah gembala yang baik mempelai pria surgawi yang selalu menaruh perhatian bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan. Kami unjukkan kepadamu seperti yang Kau janjikan Bapa. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan dalam setiap perbendaharaan hidup anak-anak-Mu. Berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat tercurah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, Kau berkati para pejabat pemerintahan Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah. Bapak Presiden Joko Widodo, Kau berkati Bapak Makromin sebagai Wakil Presiden, limpah dengan kasih dan rahmat-Mu, dan seluruh jajaran pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah. TNI, Polri diberkati, disertai dengan kuasa Tuhan. Demikian tenaga-tenaga medis yang berada di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib, sehingga banyak menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Berkati Bapa saat ini untuk seluruh kekasih-kekasih-Mu dari Indonesia ini sampai di seluruh jagat raya. Tuhan memberkati, Tuhan memakai mereka menjadi alat-alat-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan kuasa-Mu, lengkapi dengan kekuatan kuasa hikmat dan marifat-Mu semakin bertambah-tambahkan. Berkati keluarganya, berkati buah nikahnya, berkati pengembalaan yang ada di Bekasi, disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa atas kasih dan rahmat anugerah-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, limpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah tinggal dalam naungan kasih dan rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan berkat-berkat ini. Haleluya.
selalu memberkati kita semua.